Baik, hadis yang masyhur tentang mukjizat Isra Mi'raj. Hadis ini diketahui oleh seluruh umat Islam, bahkan mereka mengadakan perayaan tiap tahun, perayaan Isra Mi'raj. Saya bacakan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya Rasulullah berkata, "Auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan." Maka Allah pun setelah Nabi naik ke atas langit yang ketujuh, ya, maka Allah mewahyukan agar Nabi salat 50 waktu sehari semalam. Fa nazaltu, aku pun turun. Ila Musa, bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Berapa salat yang Rabbmu wajibkan kepadamu?" Aku berkata 50 salat. Kata Nabi Musa, "Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan." Kembalilah kepada siapa? Pada Rabbmu. Berarti Nabi Musa tahu Rabb juga di atas. Karena Musa berkata, "Kembalilah kemana? Ke Rabbmu." Ya, sungguhnya umatmu tidak akan kuat salat 50 waktu. Faraja'tu ila Rabbi, saya pun kembali kepada Allah, naik lagi. Berarti Allah memang di atas. Allah di atas. Kemudian Allah turunkan, dikurangi dari 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35, sampai jadi terus turun lagi. Nabi Musa berapa? Sudah dikurangi. Kata Nabi Musa, terlalu banyak, minta kurang lagi. Nabi naik lagi ke atas minta keringanan. Alhamdulillah saya katakan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Kalau tidak kita yang repot. 50 waktu sehari semalam enggak gampang ya. Tentu 50 aja setengah mampu. 5 waktu aja terkadang susah, berat, apalagi 50 waktu. Nabi Musa sangat sayang kepada kita. Dia mengatakan, "Umatmu wahai Muhammad tidak akan mampu, minta keringanan." Nabi Musa tidak hasad biar mati sekaligus umat Islam, tidak. Nabi Musa tidak hasad. Dia sayang kepada kita, makanya dia suruh minta keringanan. Paham? Ingat kata Nabi SAW, "Falam azal arji' baina Rabbi wa baina Musa." Aku selalu bolak-balik antara Rabbku dengan Musa, naik turun. Berarti Allah di mana? Di atas. Nah, kalau orang mengingkari Allah di atas, terus bagaimana kisah ini? Kata mereka, Allah di atas bukan berarti Nabi ke atas bukan berarti ketemu Allah. Terus ketemu siapa kalau begitu? Sampai saking dekatnya Nabi dengan Allah, sampai timbul pertanyaan di kalangan para sahabat, mereka khilaf, apakah Nabi lihat Allah atau tidak? Kenapa para sahabat khilaf Nabi lihat Allah atau tidak? Karena mereka meyakini Nabi ketemu siapa? Allah, berarti zatnya di situ. Kalau mereka tahu Allah tidak di atas, mereka tidak akan khilaf bahwa itu Nabi tidak lihat Allah. Allah bukan di situ. Ya. Antum paham atau tidak? Saya ingin tahu orang Bugis di sini. Jadi sama antum, para sahabat khilaf, apakah Nabi melihat Allah atau tidak tatkala Isra Mi'raj? Kenapa mereka ada khilaf seperti itu? Karena mereka yakin Nabi ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak di atas, ya tidak perlu khilaf. Ya, tidak ada yang dilihat kalau begitu. Ngapain? Makanya timbul pertanyaan kepada Nabi, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu tatkala Isra Mi'raj? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nabi tidak menjawab, "Siapa bilang Allah di atas?" Kenapa tanya begitu? Allah tidak di atas. Saya tidak ketemu Allah, Pak. Ya, saya cuma dengar suaranya. Ya, tidak. Nabi mengatakan ada cahaya. Nabi membenarkan pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan tersebut berangkat dari persepsi bahwasanya Nabi ketemu Allah. Makanya apakah Anda waktu ketemu Allah melihat Allah? Nabi mengatakan ada cahaya. Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya apa? Kalau cahayanya enggak ada, Nabi lihat atau tidak? Lihat, selesai. Apakah umat Islam dianjurkan untuk memperingati hari besar Islam? Di antaranya memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwasanya Isra Mi'raj merupakan hari yang sangat mulia. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam hadis-hadis yang mutawatir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, ya, tanggal kapan terjadinya Isra Mi'raj tidak ada sanad yang jelas. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan dusta yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan yang benar pada Rabiul Awal. Ini ada khilaf dan tidak ada dalil yang tegas. Intinya para ulama dahulu tidak memperhatikan kapan terjadinya Isra Mi'raj, tapi yang mereka perhatikan adalah kandungan terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Tentang perintah salat itu mereka, tentang Rasulullah naik ke langit dunia, tentang ke langit di atas Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, itu yang mereka selalu bicarakan. Adapun
hari kapan terjadi mereka tidak perhatikan. Kenapa? Karena tidak ada ibadah dibangun di balik hari tersebut. Berbeda dengan seperti 1 Ramadan, ada perhatian, harus lihat hilal. Karena ada ibadah di balik di tanggal 1 Ramadan yang harus dikerjakan. Adapun tanggal-tanggal hari besar seperti ini tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggalan tersebut. Karena kalau kita membuka pintu ini, setiap hari besar kita rayakan, maka terlalu banyak perayaan yang harus kita kerjakan. Ada namanya hari perang Badar. Itu hari besar enggak? Hari perang Uhud, hari besar enggak? Bukan hanya hari ibu, hari nenek, hari om, hari kakek, enggak. Ada hari besar di Islam terlalu banyak. Ada hari perang Badar, hari perang Uhud, ada hari Fathu Makkah, ada hari perang Hunain, ada hari hijrah, kemudian hari wafatnya, hari lahirnya Abu Bakar, hari lahirnya Umar, hari lahirnya Ali, hari lahirnya Utsman, ya, terus hari apa lagi? Hari meninggalnya Siti Khadijah, hari bersedih, hari berkabung, banyak sekali. Kalau kita mau terapkan ini, habis duit kita. Oleh karena kita berusaha beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senang tatkala melihat kaum muslimin begitu gembira dengan hari Isra Mi'raj. Tapi yang kita sedihkan, mereka bergembira merayakan hari tersebut, kandungan Isra Mi'rajnya mereka tidak ambil. Waktunya salat tidak salat, masjidnya kosong. Ini yang kita sedihkan. Padahal intinya adalah kandungan dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang hendaknya kita perhatikan.